kita hari ini dapat berjumpa lagi untuk belajar mengenai materi karya tulis ilmiah, dan harapannya di pertemuan ini nanti saya akan sampaikan sampai inti-intinya, yang meliputi juga nanti bagaimana tips untuk menjadi juara di lomba karya tulis ilmiah sendiri. Nah, jadi kita langsung saja ke materinya saja ya. Nah, dari awal kita sudah membahas cukup detail, mulai dari hal yang paling dasar, yaitu membangun fondasi. Nah, membangun niat, motivasi, kemudian tujuan, sampai akhirnya kita dipertemukan pada hari ini, yaitu pada pokok pembahasan yang ke-6. Nah, di poin ke-6 ini nanti kita akan coba telisik bagaimana cara membuat daftar pustaka, kemudian mencari sumber pustaka yang relevan dan tentunya terpercaya, kemudian cara penulisannya seperti apa, kemudian nanti sedikit ada tips dari saya tentang bagaimana cara presentasi yang baik, kemudian bagaimana cara mendapatkan juara lomba KTI gitu, yang biasanya bagi teman-teman mahasiswa yang sudah masuk ke dalam peserta final ya dalam suatu perlombaan karya tulis ilmiah, kadang mereka belum memperhatikan hal-hal yang tersebut sehingga belum bisa mendapatkan juara. Nanti kita bahas di sini. Nah, hari ini kita akan belajar pada 6 poin seperti biasa. Saya sudah merangkumnya secara detail. Jadi poin yang pertama yaitu kita akan belajar pencarian daftar pustaka, teman-teman. Nah, nanti kita coba sebenarnya web penyedia daftar pustaka atau yang menyediakan informasi terpercaya dapat diakses melalui web apa. Nah, di sini ada Google Scholar, kemudian repository dari Subget, ada Akademia Edu, ada Science Direct, dan lain-lain. Nanti kita akan coba bahas cukup detail ya untuk pencarian kampus di poin pertama ini. Kemudian di poin kedua, penyusunan daftar pustaka, teman-teman. Nah, penyusunan daftar pustaka biasanya harus dilakukan dari sumber-sumber yang terpercaya, misalnya seperti jurnal, skripsi, buku, makalah ilmiah, dan lain-lain. Dan poin ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana sistem penilaian dewan juri dalam suatu perlombaan karya tulis ilmiah. Jadi poin dasar yang menjadi karya kita masuk ke dalam peserta final ataupun bisa menjadi juara, itu apa sih yang kira-kira dinilai dari dewan juri gitu. Nah, nanti kita akan bahas pada poin ketiga ini. Dan pada poin keempat, nah, kita akan coba masuk ke teknik presentasi. Jadi ketika kita sudah membuat karya tulis ilmiah dengan sangat bagus, dengan format yang sudah tersusun rapi, kemudian ide dan gagasannya juga dapat menyelesaikan masalah dan bersifat inovasi atau hasil temuan yang baru, tetapi pada saat presentasi kita belum maksimal gitu. Nah, teknik presentasi sangat penting juga. Salah satu hal yang menentukan kita juara atau enggak juara pada perlombaan karya tulis ilmiah. Dan poin yang kelima, nah ini ada tips-tips menjadi juara lomba karya tulis ilmiah. Dan poin yang keenam, saya nanti akan membuka sesi tanya jawab bebas. Silakan teman-teman menyampaikan ataupun bertanya, memberikan masukan dan saran kepada saya agar bisa lebih baik ke depannya. Nah, kita langsung saja. Ini profil saya, teman-teman ya, sudah ditampilkan. Nah, kita masuk ke pencarian sumber pustaka, teman-teman. Jadi sumber pustaka harus dapat dipertanggungjawabkan data dan faktanya, teman-teman. Jadi ketika kita mencari sumber
pustaka, tentunya kita tidak boleh mencari yang berita-berita yang mengandung hoax ataupun opini pribadi ataupun cerita gitu. Jadi ya sumber pustaka yang kita akan gunakan untuk mendukung karya kita di karya tulis ilmiah tentunya harus memiliki kekuatan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, teman-teman. Nah, ini teman-teman nanti harus bisa memilih apakah sumber pustaka ini pas atau tidak untuk dimasukkan ke dalam karya tulis ilmiah gitu. Jangan sampai teman-teman menggunakan referensi yang sumbernya tidak terpercaya, kemudian akan menimbulkan persepsi-persepsi yang ambigu ataupun yang memberikan hasil data penelitian yang bohong gitu, atau tidak dapat dibuktikan gitu. Nah, tentunya ini akan mencederai dari karya ilmiah yang kita buat, teman-teman. Kemudian sumber pustaka biasanya bersumber dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi, laporan ilmiah, data statistik dari portal web pemerintah juga ada, dan lainnya. Bukan berasal dari Wikipedia, Blogspot, WordPress dan lainnya. Nah, jadi teman-teman ketika ingin mencari sumber referensi, nah tolong hindari cari daftar pustaka dari web misalnya Wikipedia, Blogspot, WordPress. Nah, itu termasuk hal-hal yang tidak diperbolehkan, apalagi untuk mendukung karya tulis ilmiah gitu. Diusahakan sumber referensi yang terpercayanya berasal dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi, laporan ilmiah, data statistik yang terpercaya, teman-teman. Kemudian sumber pustaka. Nah, carilah sumber pustaka yang mendukung ide atau gagasan karya tulis teman-teman untuk menguatkan argumen yang ada di karya tulis kalian. Nah, jadi fungsi dari sumber pustaka ini ya untuk mendukung argumen atau gagasan teman-teman semua. Misalnya teman-teman mempunyai, oh ternyata hasil penelitian saya hasilnya A, oh ternyata benar dari referensi ini gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, biasanya sumber pustaka atau yang terpercaya biasa dicari menggunakan situs web nih. Nah, di sini kalau kita menggunakan Google ya, nah nanti bisa tulis ini Scholar atau bisa juga Google Cendekia, teman-teman. Nah, ini nanti ketik saja di sini. Nah, nanti di sini banyak jurnal-jurnal penelitian yang terpercaya. Di sini juga teman-teman ketika ingin membuat mencari referensi buat skripsi, kemudian jurnal dan karya-karya ilmiah yang lain, bisa sumbernya dari Google Scholar ini, teman-teman. Kemudian juga ada repository, teman-teman. Repository itu istilah lainnya adalah kayak gudang, semacam tempat penyimpanan. Nah, tempat penyimpanan hasil-hasil penelitian ilmiah dari kampus, teman-teman. Nah, ini saya ambil contohnya di IPB, teman-teman. Nah, ada juga repository tidak cuma di IPB ya, teman-teman ya. Jadi ada repository UI juga ada, ITS, kemudian ITB dan lain-lain, dan cantumkan melalui web, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa mencari skripsi, tesis, kemudian disertasi, ataupun hasil-hasil seminar. Ini bisa dicari di repository, teman-teman. Ini juga termasuk web yang sering digunakan sih buat mahasiswa untuk mencari referensi untuk skripsi gitu, untuk tugas akhir, penyelesaian tugas akhir. Biasanya ya tidak jauh-jauh lah dari tadi Google Scholar, kemudian repository, dan juga teman-teman ketika ingin mencari sumber referensi yang terpercaya yang lain, nah bisa mengakses Science Direct. Nah, kalau yang di Science Direct ini teman-teman bisa mengakses jurnal dan buku secara gratis, teman-teman. Nah, kan ada jurnal, web jurnal yang
memang tentunya kita harus berlangganan, harus membayar terlebih dahulu baru kita bisa mendownload atau mengakses isi dari jurnal yang ada di web tersebut. Nah, di Science Direct ini kita dapat mengakses jurnal dan buku secara gratis. Jadi lumayan lah. Kalau gratisan kita harus manfaatkan dengan optimal ya tentunya. Apalagi mahasiswa kan kalau misalnya bayar-bayar gitu kan paling males ya. Nyari-nyari yang gratisan aja. Tetapi berbobot. Nah, ini salah satunya kalau pengen nyari referensi jurnal internasional, nah publikasi internasional bisa masuk ke Science Direct. Nah, ini beberapa contoh sumber-sumber pustaka yang biasa jadi acuan teman-teman. Dan masih banyak lagi untuk sumber-sumber pustaka yang lain gitu. Nah, teman-teman dalam penyusunan daftar pustaka biasanya kita harus mengetahui dulu teman-teman, kita menggunakan gaya penulisan daftar pustaka yang mana nih. Nah, di sini saya merangkumnya ada 6 teman-teman. Ada 6. Yang pertama American Mathematical Society atau AMS teman-teman. Kemudian American Psychological Association. Nah, ada apa sampai dengan gaya Tarbian teman-teman. Nah, sebenarnya sih dari gaya penulisan daftar pustaka ini pada dasarnya sumber acuan ditulis dengan tujuan yang sama teman-teman, yaitu supaya pembaca mudah menelusurinya kembali. Jadi ya inti dari daftar pustaka itu ya ketika pembaca lain membaca karya ilmiah kita, kemudian referensinya dari mana, tentunya ya untuk mendapatkan sumber yang asli dari penulisnya langsung, nah harus mencari misalnya di database kan, oh ini penulisnya ini, karyanya ini gitu. Nah, biasanya kalau kita tidak memberikan informasi yang lengkap, tentunya hal ini juga akan memberikan atau membuat karya kita itu dinilai sebagai plagiatisme gitu. Seperti itu. Nah, di sini ada 6 ya teman-teman, nanti teman-teman bisa pelajari lebih dalam mungkin ya, tetapi saran saya juga nggak perlu mempelajari ini terlalu dalam sih, karena ini hanya sebatas penulisan daftar pustaka. Cuma ini sebagai pengetahuan aja teman-teman. Nah, ada American Mathematical Society, kemudian banyak di sini, nah, sampai ke Tarbian. Nah, sistem pengajuan. Nah, biasanya kan ketika kita menulis sesuatu misalnya di pembahasan gitu kan, berdasarkan penelitian Nugroho tahun 2020. Nah, misalnya kayak gitu kan, menyebutkan nasi goreng adalah lalalalala gitu kan. Nah, itu menggunakan sistem pengajuan teman-teman. Nah, kita mengacu kepada siapa gitu. Nah, sistem pengajuan itu biasanya ada 2 teman-teman. Nah, ada sistem Harvard dan Vancouver. Nah, kalau sistem Harvard sendiri biasanya mencantumkan nama dan tahun gitu kan, nama tahun. Nah, misalnya berdasarkan penelitian Nugroho, terus 2000 baca lebih detail, sumber acuan di dalam teks dinyatakan dengan nama penulis dan tahun ketika informasi diterbitkan. Selanjutnya sumber informasi lengkapnya disusul menurut abjad pada paragraf menurut abjad pada daftar pustaka. Jadi daftar pustaka juga harus urut abjad teman-teman. Misalnya ketika namanya awalannya N dengan awalannya D, tentunya kita harus urut dulu mulai dari D kemudian N kemudian N gitu. Kayak ini aja teman-teman, kalau kita menggunakan Harvard, kayak penulisan kata kunci pada abstrak. Kalau yang Vancouver ini itu hanya mencantumkan nomor saja. Nah, sumber acuan di dalam teks dinyatakan dengan nomor
berurut mengikuti ketentuan yang didaftarkan dengan urutan nomor tadi di daftar pustaka. Nah biasanya ini kayak apa ya teman-teman, kayak yang di putar kayak gitulah, jadi mengutipnya seperti itulah. Biasanya kalau di karya-karya ilmiah Arab, nah biasanya footnote mas. Hah? Footnote bukan? Nah catatan kaki. Nah ya yang footnote itu, nah biasanya di situ. Nah, biasanya menggunakan on cover ini. Tetapi kalau yang di IPB dan nanti yang saya akan coba bahas lebih dalam, kita akan belajar menggunakan gaya CSE dengan sistem Harvard. Nah CSE ini nih kita lihat. Jadi kalau yang CSE ini awalnya dari Council of Biology Editors ya, dari GPA, kemudian pada edisi yang ke-7 direvisi menjadi CSE gitu kan. Nah kemudian untuk citasinya atau sistem pengajuannya menggunakan Harvard. Nah, nanti seperti apa? Nah, kita lihat teman-teman. Nah, penyusunan citasi teman-teman. Kalau misalnya penulisnya satu orang, misalnya Adi Nugroho, tentunya kita harus mencantumkan nama aslinya saja, misalnya Nugroho. Nah, kalau menggunakan sistem Harvard, Nugroho tahunnya diikutkan Nugroho 2020 seperti itu. Kalau misalnya penulisnya 2 orang, nah misalnya Adi Nugroho dan Surya Nasution, nah tentu ditulisnya nama aslinya saja menjadi Nugroho dan Nasution. Nah, diikuti dengan tahun, misalnya tahun 2020. Sedangkan kalau misalnya penulisnya lebih dari 2 orang, nah tentu yang ditulis hanya nama keluarga dari penulis pertama. Nah, misalnya kan penulis pertamanya Adi Nugroho, kemudian penulis keduanya Surya Nasution, misalnya penulis ketiganya misalnya Amin misalnya. Nah, tentunya yang ditulis Adi Nugroho-nya kan, karena penulis pertama. Jadi penulisannya Nugroho et al. Nah, et jangan ada titik, terus all titik gitu ya teman-teman ya. Et al-nya dimiringkan, jangan sampai salah seperti itu. Nah, penyusunan daftar pustaka. Nah, jadi kalau penyusunan daftar pustaka ataupun citasi itu kan biasanya ada yang seperti ini teman-teman. Nah, misalnya ada Nugroho, 2020. Nah, kemudian ada juga Nugroho langsung 2020. Nah, itu sebenarnya sama saja teman-teman. Yang membedakan sistem kita menggunakan pengacuan yang mana. Nah, seperti itu. Kan tadi ada 6 ya, 6 pengacuan gitu. Tetapi yang di sini saya ajarkan kepada teman-teman menggunakan yang CSE yang tadi kan. Seperti itu. Ini juga kalau yang sistem CSE ini dengan Harvard itu biasanya juga sudah go internasional teman-teman. Ketika saya mengikuti lomba di perlombaan ya paper di berbagai negara gitu kan, itu juga penulisan karya tulis ilmiahnya juga menggunakan referensi dari IPB ini. Nah, jadi makanya udah sejalan lah seperti itu dan tidak harus mengubah lagi. Nah, ini yang perlu diingat dalam penyusunan daftar pustaka, yaitu yang diacu di dalam tulisan saja dan dapat dimuat dalam daftar pustaka. Dengan demikian sumber acuan yang ada di daftar pustaka harus sama dengan yang ada di buku tulisan. Biasanya yang kalau ada di buku tulisan itu namanya citasi teman-teman. Nah, jadi hanya mencantumkan misalnya nama penulisnya saja. Untuk lebih lengkapnya baru dijelaskan di daftar pustaka seperti itu. Jadi citasi dan daftar pustaka itu berbeda gitu, tetapi saling berkaitan. Nah, kita mulai masuk nih cara penulisan daftar pustaka dari jurnal ya. Nah, kalau dari jurnal kita harus menulis dulu
nama penulisnya siapa, kemudian tahun terbit, judul artikel, nama berkala ilmiah, kolom, edisi, halaman, dan nomor doi. Nomor doi ini definite apa ya? Jadi nomor dari karya jurnal itu diterbitkan seperti itu. Nah, di sini nggak ada yang dimiringkan ya. Misalnya ketika teman-teman sumber referensinya berasal dari skripsi, tesis, disertasi gitu. Jadi tidak ada yang dimiringkan. Nah, kalau yang di jurnal itu kan nama jurnalnya atau publikasi ilmiahnya yang dimiringkan, sedangkan judul dari jurnal tersebut tidak dimiringkan. Jadi harus teliti dalam menulis karya ilmiah. Dan ketelitian biasanya teman-teman ketika menulis skripsi juga, kalau penulisan daftar pustanya nggak benar, pasti akan direvisi terus seperti itu. Kemudian daftar pustaka dari buku. Nah, kalau daftar pustaka dari buku teman-teman, titik, kemudian tahun terbitnya berapa, kemudian judul buku. Nah, judul buku nanti dimiringkan. Nah, kemudian tempat terbit, kode negara, dan nama penerbit. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Nugroho A tahun 2020. Nah, teknik menulis karya tulis ilmiah, Bogor. Nah, kode negaranya jangan lupa dalam kurung seperti ini, ID.2, misalnya ini nama penerbitnya IPB Press. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dari buku judulnya ini dimiringkan teman-teman, seperti itu. Jadi jangan sampai salah lagi nanti menulis daftar pustaka. Nah, ini yang dari internet misalnya. Kalau dari internet teman-teman, nah tentunya harus ada nama penulisnya siapa, kemudian tahun terbit, nah judul artikelnya apa, nama berkala ilmiah, kemudian dimiringkan seperti ini. Kemudian ada tanda kurung untuk internet, ada waktu pembaharuan, waktu diunduh, mulai dari yang diunduh, terus tahunnya dulu, bulan, tanggal, kemudian kalau ada kolom, edisinya berapa, lokasinya, dan ada catatan. Misalnya seperti ini teman-teman, lebih mudahnya. Nugroho A tahun 2020, teknik menulis karya tulis ilmiah pada Science and Fisheries. Nah, dari internet misalnya diunduh pada tahunnya dulu Januari, kemudian tanggal, seperti ini. Ini udah internasional ya. Nah, seperti ini. Ini adalah kolomnya, ini adalah edisinya, seperti ini. Nah, tersedia pada TTP misalnya kti.com misalnya, seperti itu teman-teman. Nah, ini yang biasanya teman-teman mungkin tanyakan ya ketika kita mendownload jurnal dari web pemerintah atau PDF dari web pemerintah itu. Nah, tentunya kita harus mencantumkan menggunakan seperti ini juga teman-teman. Harus menyediakan ada tersedia pada alamat webnya apa, kemudian diunduh tanggal berapa. Nah, ini penting banget. Seperti itu. Nah, kita masuk ke sistem penilaian